Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu adalah: pertama, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Orang akan enggan melaksanakan suruhan dan larangan sekiranya suruhan dan larangan itu diturunkan sekaligus banyak. Hal ini disebutkan oleh Bukhari dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, di antara ayat-ayat itu ada yang masih nasih dan ada yang mansuh sesuai dengan kemaslahatan. Ini tidak dapat dilakukan sekiranya Al-Quran diturunkan sekaligus. Ini menurut pendapat yang mengatakan adanya nasih dan mansuh. Dan yang ketiga, turunnya ayat sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ini akan lebih mengesankan dan lebih berpengaruh di dalam hati. Dan yang keempat, untuk memudahkan penghafalan. Orang-orang musyrik yang telah menanyakan mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat 25 yaitu Al-Furqan ayat 32, yaitu mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus. Kemudian dijawab dalam ayat itu sendiri, demikianlah, dengan cara begitu kami hendak menetapkan hatimu. Dan yang kelima, di antara ayat-ayat ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan atau penolakan dari suatu pendapat atau perbuatan. Sebagai dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anha, hal ini tidak dapat dilaksanakan kalau Al-Quran diturunkan sekaligus. Nah, dulur-dulur sekalian, sekarang yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Ditinjau dari segi masa turunnya, maka Al-Quran itu dibagi atas dua golongan. Satu, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Itu dinamakan ayat-ayat Makkiyah. Dan yang kedua, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ini disebut ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah itu meliputi 19 dari 30, artinya 19/30 dari isi Al-Quran, yang terdiri dari 86 surah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu meliputi 11 dari 30 isi Al-Quran, yang terdiri atas 28 surat. Adapun perbedaan ayat-ayat Makkiyah dengan ayat-ayat Madaniyah itu adalah: satu, ayat-ayat Makkiyah umumnya pendek-pendek, sedangkan ayat-ayat Madaniyah umumnya panjang-panjang. Surat Madaniyah yang merupakan 11 dari 30 bagian dari isi Al-Quran, itu ayat-ayatnya berjumlah 1456 ayat. Sedangkan surat Makkiyah yang merupakan 19 dari 30 bagian isi Al-Quran, itu jumlah ayatnya sebanyak 4780 ayat. Juz 28 seluruhnya Madaniyah, kecuali surat Muntahanah, atau itu surat yang ke-60. Ayat-ayatnya berjumlah 137, sedangkan Juz 29 ialah Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah, kecuali surat Ad-Dahr, yaitu surat yang ke-76.
Ayat-ayatnya berjumlah 431. Surat Al-Anfal dan surat Asy-Syu'ara masing-masing merupakan setengah juz. Tetapi yang pertama itu Madaniyah dengan bilangan ayat sejumlah 75 ayat. Sedangkan yang kedua, artinya bagian yang kedua dari surat Asy-Syu'ara itu adalah ayat-ayat Makkiyah dengan ayat-ayatnya berjumlah 227 ayat. Yang kedua, perbedaan yang kedua, dalam surat-surat Madaniyah itu terdapat perkataan ya ayyuhalladzina amanu, dan sedikit sekali perkataan ya ayyuhan nas. Sedangkan dalam surat-surat Makkiyah itu adalah sebaliknya. Perbedaan yang ketiga, ayat-ayat Makkiyah pada umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, berhubungan dengan ancaman dan pahala, dan kisah-kisah umat yang terdahulu yang mengandung pengajaran dan budi pekerti. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu mengandung hukum-hukum, baik yang berhubungan dengan hukum adat atau hukum-hukum duniawi, seperti hukum kemasyarakatan, hukum ketatanegaraan, hukum perang, hukum internasional, hukum antaragama, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.